Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Nuril Farida Maratus MHI selaku dosen pengampu ilmu falak, dan juga kepada teman-teman yang berbahagia, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yang berjudul Pengantar Matematika Astronomi, Peredaran Matahari, Bumi dan Bulan, Istilah-istilah Astronomi pada Bola Bumi dan Bola Langit. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 3. Yang pertama, Doris Pratama Setia. Yang kedua, Sufia Della. Yang ketiga, Titi Intan Permatasari. Yang keempat, Ivan Fadilah Hasbullah. Yang kelima, Leni Diah Rahmawati. Yang keenam, Mega Cahya Agustin. Selanjutnya, pemateri akan memaparkan materinya. Silakan disimak. Pengantar Astronomi Matematika. Astronomi sebagai khasanah keilmuan di dalam Islam sering pula disebut sebagai ilmu al-hayah, ilmu al-hisab, ilmu al-mikad, dan ilmu al-falak. Namun, dari istilah-istilah tersebut, ilmu falak lebih populer sebagai sinonim dari astronomi. Matematika astronomi yaitu cabang matematika yang menetapkan bentuk-bentuk bola langit, menentukan posisi dan jumlah dari setiap planet dan bintang tetap, dan memungkinkan kita untuk mempelajari hal-hal tersebut dari gerak-gerak samawi yang bisa kita lihat dari benda-benda langit sferik. Presisi mereka dan resesinya secara garis besar, astronomi memakai ilmu matematika dan fisika agar segala peristiwa yang terjadi di ruang angkasa tidak hanya dapat diamati tapi juga dapat dimengerti dan dimodelkan. Selain matematika dan fisika, pengembangan perangkat lunak, pemrograman, analisis, model, dan statistika juga digunakan dan dilakukan. Ini semua didasarkan pada kalkulasi sebagai dengan kaidah-kaidah aritmatika. Astronomi memiliki satu subdivisi yaitu daftar-daftar astronomis. Ini semua didasarkan pada kalkulasi sesuai dengan kaidah-kaidah aritmatika. Disiplin ini berkaitan dengan alur gerakan-gerakan yang khas bagi setiap bintang dan dengan karakter gerakan tersebut, cepat, lambat, langsung, dan sebagainya, sebagaimana yang telah dibuktikan dengan alat-alat astronomi. Peredaran matahari dan akibatnya. Dalam keilmuan astronomi, gerak matahari dibagi menjadi dua macam, yakni gerak hakiki dan gerak semu. Yang pertama, gerak matahari hakiki. Gerak matahari hakiki adalah gerakan sebenarnya yang dimiliki oleh matahari. Gerakan matahari hakiki ada dua, yakni yang pertama rotasi matahari. Matahari berputar pada porosnya dengan waktu rotasi yang berbeda-beda pada tiap bagiannya, yakni sekitar 25,5 hari pada bidang ekuator dan 27 hari pada daerah kutubnya. Perbedaan tersebut disebabkan matahari sebenarnya merupakan bola gas pijar raksasa yang berada di luar angkasa yang terus bergerak. Yang kedua, gerak matahari antara gugusan bintang. Matahari bersama dengan sistem tata suryanya bergerak di alam semesta ini dari suatu tempat menuju tempat yang lainnya. Matahari pusat galaksi Bima Sakti dengan kecepatan sekitar 20 km per detik atau 72.000 km per jam atau 600 juta km per tahun. Daerah yang dituju oleh matahari disebut dengan apeks dan daerah yang telah ditinggalkan oleh matahari disebut anti-apeks. Yang selanjutnya, gerak semu matahari. Jika diamati dari permukaan bumi, matahari terlihat seolah-olah bergerak dari timur ke barat mengitari bumi. Posisi terbit dan terbenam matahari tidak selalu tetap, melainkan berubah secara gradual dari satu titik ke titik yang lain hingga akhirnya kembali ke titik awal lagi. Lintasan matahari tersebut kemudian membentuk lingkaran besar yang disebut dengan lingkaran ekliptika. Lingkaran ekliptika tidak berimpit dengan ekuator, namun membentuk sudut sekitar 23 derajat, 27 derajat, 28 derajat. Secara umum gerak semu matahari dapat
dibagi menjadi dua, yakni gerak semu harian dan gerak semu tahunan. Yang pertama, gerak semu harian atau gerak diurnal terjadi akibat rotasi bumi periode menengahnya yakni 24 jam. Arah pergerakannya adalah dari timur ke barat. Kemiringan lintasan gerak harian matahari tergantung letak geografis pengamat. Lintasan pada bagian ekuator bumi adalah berupa lingkaran tegak. Di bagian kutub mendatar, di belahan bumi selatan terlihat miring ke arah utara dan sebaliknya di belahan utara terlihat miring ke selatan. Besar kemiringan tersebut berbanding lurus dengan besar lintangnya. Yang kedua, gerak semu tahunan atau gerak anual. Arah gerak semu tahunan matahari yakni ke arah timur sekitar 0,059 derajat per hari. Periode gerak semu tahunan matahari adalah sekitar 365,25 hari. Akibatnya arah terbit dan tenggelam matahari selalu berubah letaknya sepanjang tahun. Akibat peredaran matahari. Yang pertama, perbedaan penyinaran matahari. Pergerakan semu tahunan matahari menyebabkan adanya perbedaan frekuensi penyinaran matahari di beberapa bagian di permukaan bumi. Yang kedua, perubahan musim dan temperatur. Pada saat matahari di sebelah utara garis khatulistiwa, maka bumi belahan utara akan mengalami musim semi dan panas, dan bumi sebelah selatan akan mengalami musim gugur dan dingin, dan sebaliknya. Saat matahari berada di sebelah selatan garis khatulistiwa, bumi belahan selatan akan mengalami musim panas dan semi, dan bumi belahan utara akan mengalami musim gugur dan dingin. Yang ketiga, perubahan letak matahari di bumi. Akibat lainnya adalah posisi matahari di bumi seolah-olah berada di bagian timur pada saat terbit dan berada di bagian barat pada waktu tenggelam. Yang keempat, perbedaan siang dan malam. Pergerakan semu yang dilakukan matahari karena rotasi bumi ini menyebabkan adanya perbedaan waktu siang dan malam di seluruh wilayah di bumi, sehingga menyebabkan adanya perbedaan waktu juga antara satu lokasi dan lokasi lain di bumi dari arah timur hingga ke arah barat. Peredaran bumi. Bumi mengelilingi matahari melalui lintasan semu berbentuk elips mendekati lingkaran. Bumi memiliki 5 gerakan, yaitu yang pertama, rotasi bumi. Rotasi bumi adalah gerakan bumi pada porosnya. Bumi berotasi dari arah barat ke timur. Dalam sekali rotasi bumi dibutuhkan waktu rata-rata 23 jam, 56 menit, 4 detik. Bisa kurang dari itu dan bisa lebih, tergantung posisi bumi terhadap matahari ketika itu. Yang kedua, revolusi. Bumi merupakan salah satu planet yang bergerak mengitari matahari. Pergerakan bumi mengitari matahari disebut dengan revolusi bumi. Dalam revolusinya, posisi bumi miring sekitar 66,5 derajat terhadap bidang ekliptika, sehingga bidang ekliptika bumi tidak sejajar dengan ekuator bumi, melainkan miring membentuk sudut sebesar 23,5 derajat. Yang ketiga, precesi. Kemiringan sumbu bumi terhadap ekliptika tidak selalu tetap, melainkan terus berubah-ubah mirip perubahan sumbu gangsing. Yang keempat, nutasi. Gerak nutasi adalah gerak gelombang dalam gerak precesi. Gerak precesi tidak lurus, melainkan bergelombang membentuk lingkaran-lingkaran kecil. Yang kelima, absiden. Gerak absiden adalah gerak pergeseran titik aphelium dan perihelium dari timur ke barat. Untuk menempuh satu kali putaran gerak absiden memerlukan waktu sekitar 21.000 tahun. Akibat peredaran bumi. Yang pertama, perbedaan lama waktu siang dan malam. Revolusi dan kemiringan sumbu bumi menyebabkan gejala alam yang terjadi selalu berulang setiap tahunnya. Peristiwa alam tersebut sangat terlihat di kutub utara dan kutub selatan pada setiap tanggal tertentu. Yang kedua, perubahan rasi bintang. Rasi bintang adalah kumpulan bintang-bintang yang membentuk pola tertentu. Rasi bintang yang paling dikenal ialah rasi bintang biduk, Scorpio, dan Leo.
Revolusi mengakibatkan bintang-bintang terlihat berubah. Yang ketiga, gerak semu tahunan matahari. Pergeseran posisi matahari ke arah belahan bumi utara pada tanggal 22 Desember sampai 21 Juni dan pergeseran posisi matahari dari belahan bumi utara ke belahan bumi selatan pada tanggal 21 Juni sampai dengan 21 Desember. Disebut gerak semu harian matahari. Yang keempat, adanya perubahan musim. Perubahan musim juga disebabkan oleh rotasi bumi. Perubahan musim terjadi di belahan bumi utara dan selatan. Musim yang terdapat di bumi antara lain musim semi, panas, gugur, dan dingin. Yang kelima, ditetapkannya kalender Masehi. Kalender Masehi ini tercipta karena adanya revolusi bumi. Berdasarkan pembagian bujur, batas dari penanggalan internasional ada pada 180 derajat. Apabila di belahan timur bujur 180 derajat berada pada tanggal 6, maka di belahan barat bujur 180 derajat masih tanggal 5. Kejadian ini seolah-olah melompat sehari. Di sini saya akan menjelaskan tentang peredaran bulan dan fase-fasenya, serta pengaruhnya terhadap perhitungan bulan Komariah. Peredaran bulan sebagai satelit bumi. Bulan bergerak mengelilingi bumi. Gerakan bulan mengelilingi bumi disebut revolusi bulan. Waktu yang diperlukan bulan untuk satu kali revolusi adalah sebulan 29,5 hari. Saat berevolusi, luas bagian bulan yang terkena matahari berubah-ubah. Oleh karena itu, bentuk bulan dilihat dari bumi juga berubah-ubah. Pasang purnama terjadi pada saat bulan purnama dan bulan baru. Pasang perbani terjadi pada saat bulan paruh. Perubahan bentuk bulan itu disebut fase-fase bulan. Dalam sekali revolusi, bulan mengalami 8 fase. Apabila di rata-rata setiap fase bulan berlangsung selama kurang lebih 3-4 hari. Adapun fase-fase peradaban bulan yaitu fase bulan baru, fase hilal awal bulan atau fase bulan sabit awal, fase paruh awal, fase cembung awal, fase bulan purnama, fase cembung akhir, fase paruh akhir, dan fase hilal akhir bulan atau fase bulan sabit akhir. Adapun pengaruh peradaban bulan terhadap perhitungan bulan Komariah, pada Quran surah Yasin ayat 39-21 dapat dipahami bahwa satu siklus peredaran bulan melalui fase-fasenya adalah mulai dari keadaan sebagai bentuk tandan tua, ujrun al-qadim, hingga kembali lagi ke keadaan serupa itu. Ayat itu tersebut juga mengisyaratkan bahwa dimulainya bulan baru Komariah itu apabila bulan telah kembali kepada bentuknya yang paling kecil. Bentuk yang paling kecil itu dicapai oleh bulan di sekitar saat ijtima atau konjungsi, yakni saat di mana matahari dan bulan mempunyai bujur langit yang sama. Saya akan menjelaskan terkait istilah astronomi pada bola bumi dan bola langit. Yang pertama adalah aberasi, perpindahan semu arah berkas cahaya bintang akibat gerak bumi. Peristiwa aberasi ini menyebabkan berkas cahaya jatuh miring, bukan tegak lurus, pada peninjauan yang bergerak tegak lurus arah datangnya cahaya. Dalam bahasa Inggris biasa disebut aberration, atau dalam bahasa Arab disebut al-inhiraf. Selanjutnya ada arah. Arah ini merupakan jarak terdekat yang diukur melalui lingkaran besar. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan direction. Selanjutnya ada azimut. Azimut ini adalah busur pada lingkaran horizon yang mana diukur mulai dari titik utara ke arah timur atau kadang-kadang diukur dari titik selatan ke arah barat. Azimut ini suatu benda langit, yaitu merupakan jarak sudut antara lingkaran horizon diukur mulai dari titik utara ke arah timur atau searah jarum jam sampai ke perpotongan antara lingkaran horizon dengan lingkaran vertikal yang melalui benda langit tersebut. Azimut titik timur adalah 90 derajat.
lalu titik selatan 180 derajat, titik barat 270 derajat, dan titik utara adalah 0 derajat atau 360 derajat. Jika azimut diukur dari titik utara ke barat atau berlawanan dengan arah perputaran jarum jam, biasanya dinyatakan negatif dan diberi tanda minus. Dengan demikian dapat dinyatakan, misalnya azimut titik barat 270 derajat sama dengan minus 90 derajat. Dalam bahasa Arab, azimut sering disebut as-sams. Lalu ada auzuh al-qamar. Durasi yang dibutuhkan oleh bulan berada dalam suatu fase bulan baru ke fase bulan baru berikutnya, yang dalam bahasa Inggris disebut pass of the moon. Adapun waktu yang dibutuhkan adalah 29,530.588 hari atau 29 hari 12 jam 44 menit 2,8 detik. Lama waktu antara dua konjungsi atau ijma ini dikenal dengan nama sinodi atau juga disebut asi syahru al-qamari. Dan periode sinodis inilah yang menjadi kerangka dasar kalender Hijriah. Oleh karena itu, umur bulan Hijriah itu bervariasi antara 29 sampai 30 hari. Periode sinodis tidak sama dengan periode sideris. Karena bumi tidak tinggal diam, tetapi tetap berevolusi mengelilingi matahari. Periode sinodis dalam bahasa Inggris dikenal dengan synodic period. Lalu selanjutnya ada astrolabe. Kata astrolabe berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata astro dan labio. Astro berarti bintang dan labio berarti pengukur jarak. Sedangkan dalam istilah ilmu falak, astrolabe adalah perkakas kuno yang biasa digunakan untuk mengukur kedudukan benda langit pada bola langit. Perkakas ini mulai pertama dirakit oleh orang Arab. Bentuk yang paling sederhana terdiri dari piringan dengan skala pembanding derajat dengan sebuah alat pengintai. Lalu selanjutnya adalah beda azimut. Beda azimut ini merupakan selisih antara azimut matahari dan azimut bulan. Selanjutnya ada busur malam. Busur malam ditunjukkan oleh lintasan matahari dalam perbedaan semu hariannya mulai dari titik terbenam sampai titik terbit. Dalam Al-Quran biasa disimbolkan dengan al-haid al-aswad. Sedangkan dalam istilah falak disebut dengan hausu al-lail. Dan dalam bahasa Inggris disebut dengan arch of night. Selanjutnya ada busur siang. Busur siang ini adalah busur yang ditunjukkan oleh lintasan matahari dalam peredaran semu hariannya mulai dari titik terbit sampai titik terbenam. Dalam Al-Quran biasa disimbolkan dengan al-haid al-abiyad. Sedangkan dalam istilah falak biasa disebut dengan hausu an-nahar. Dan dalam bahasa Inggris disebut arch of daylight. Sementara itu dari titik terbit hingga titik kulminasi biasa disebut setengah busur siang atau nifsu khausi an-nahar. Selanjutnya ada dip. Dip ini merupakan kerendahan ufuk, yang mana perbedaan kedudukan antara kaki langit horizon sebenarnya dengan kaki langit yang terlihat atau ufuk mar'i seorang pengamat. Perbedaan ini dinyatakan oleh besar sudut. Untuk mencari dip biasa digunakan dengan rumus dip sama dengan 1,76 derajat. Dalam bahasa Arab disebut ihtilaf al-ufuk. Selanjutnya ada elongation atau elongasi atau biasa disebut angular distance, yaitu merupakan jarak sudut antara bulan dan matahari. Dalam bahasa Arab disebut al-bu'du az-zawizi. Sedangkan dalam kitab Sulamun Nayyirain istilahnya disebut dengan bu'du baina an-nayyirain. Elongasi 0 derajat berarti konjungsi 180 derajat atau diberi nama oposisi, dan 90 derajat diberi nama kuadratur atau at-tarbi. Selanjutnya ada garis batas
tanggal. Garis batas tanggal ini adalah garis yang menghubungkan daerah-daerah di permukaan bumi di mana matahari dan bulan terbenam secara bersamaan. Garis batas tanggal biasa digunakan oleh kelompok yang berpegang pada ufuk mar'i. Garis batas tanggal tidak bisa dijadikan pedoman langsung dalam menentukan posisi hilal untuk suatu tempat. Hal ini disebabkan data terbenam matahari yang dijadikan pedoman dalam melukis garis itu diambil rata-rata dari 3 hari dan data terbenam matahari serta data terbenam bulan. Tidak memperhatikan kerendahan ufuk. Jadi hanya berlaku daerah yang persis berada di permukaan air laut ketinggian 0 meter. Selanjutnya ada gawang lokasi. Gawang lokasi ini adalah sebuah alat sederhana yang digunakan untuk menentukan perkiraan posisi hilal dalam pelaksanaan ruqyah. Alat ini terdiri dari 2 bagian, yaitu tiang pengincar. Tiang pengincar ini adalah sebuah tiang tegak terbuat dari besi tinggi sekitar 1 sampai 1,5 meter dan pada puncaknya diberi lubang kecil untuk mengincar hilal. Lalu yang kedua ada gawang lokasi, yaitu 2 buah tiang tegak terbuat dari besi berongga semacam pipa pada ketinggian yang sama dengan tinggi tiang teropong. Kedua tiang tersebut dihubungkan oleh mistar datar sepanjang 15-20 cm. Sehingga kalau kita melihat melalui lubang kecil yang terdapat dalam ujung tiang pengincar menyinggung atau mistar tersebut, pandangan kita akan menembus persis ke permukaan air laut yang merupakan ufuk mar'i atau visible horizon. Di atas kedua tiang tersebut terdapat 2 buah tiang besi yang atasnya sudah dihubungkan oleh mistar datar atau mistar yang mendatar. Kedua tiang ini dimasukkan ke dalam rongga 2 tiang pertama sehingga tinggi rendahnya dapat disetel menurut tinggi hilal pada suatu observasi. Jarak yang baik antara tiang pengincar dan gawang lokasi sekitar 5 meter atau lebih. Jadi fungsi gawang lokasi ini adalah untuk melokalisasi pandangan kita agar tertuju ke arah posisi hilal yang sudah diperhitungkan lebih dahulu. Untuk mempergunakan alat ini kita harus sudah memiliki hasil perhitungan tentang tinggi dan azimut hilal pada tempat tersebut harus sudah terdapat arah mata angin yang cermat. Selanjutnya ada hisab hakiki. Sistem hisab yang didasarkan pada peredaran bulan dan bumi yang sebenarnya. Menurut sistem ini, umur tiap bulan tidaklah konstan dan juga tidak beraturan, melainkan tergantung posisi hilal setiap awal bulan. Artinya, boleh jadi bulan berturut-turut umurnya 29 hari atau 30 hari. Bahkan boleh jadi bergantian seperti menurut hisab urfi. Dalam wilayah praksisnya, sistem ini mempergunakan data-data astronomis dan gerakan bulan dan bumi serta menggunakan kaidah-kaidah ilmu ukur segitiga bola atau spherical trigonometry. Selanjutnya ada hisab imkan ruqyah. Secara harfiah, hisab imkan ruqyah berarti perhitungan kemungkinan hilal terlihat. Selain memperhitungkan wujudnya hilal di atas ufuk, pelaku hisab juga memperhitungkan faktor-faktor lain yang memungkinkan terlihatnya hilal. Yang menentukan terlihatnya hilal bukan hanya keberadaan di atas ufuk, melainkan juga ketinggian di atas ufuk dan posisinya yang cukup jauh dari arah matahari. Jadi, dalam hisab imkan ruqyah, kemungkinan praktik pelaksanaan ruqyah atau actual sighting diperhitungkan dan diantisipasi. Di dalam hisab imkan ruqyah, selain kondisi dan posisi hilal diperhitungkan pula kuat cahayanya atau brightness dan batas kemampuan mata manusia. Di dalam menyusun hipotesisnya dipertimbangkan pula data statistik keberhasilan dan kegagalan ruqyah, diperhitungkan teoritis dan kesepakatan paling mendekati persyaratan dan dituntut fikih dalam menentukan waktu ibadah. Selanjutnya yang terakhir ada IIDL atau International Islamic Deadline.
atau dalam bahasa Indonesia disebut garis tanggal Komaria Internasional, yaitu garis daerah-daerah yang mempunyai kemungkinan 50-50 untuk mendapatkan berhasilnya nilai hilal. Istilah astronomi bola bumi dan bola langit. Yang pertama yaitu ijtima, bisa juga disebut iktiran, yang artinya pertemuan atau berkumpulnya dua benda yang berjalan secara aktif. Selanjutnya yaitu imsak, waktu tertentu sebelum subuh, di mana saat seseorang mulai siap-siap puasa. Selanjutnya yaitu irtifa, ketinggian benda langit dihitung dari kaki langit melalui lingkaran vertikal sampai benda langit yang dimaksud. Ketinggian ini dinyatakan dengan derajat, minimal 0 derajat dan maksimal 90 derajat. Selanjutnya yaitu istikmal, penyempurnaan bilangan bulan Hijriah menjadi 30 hari, khususnya Sya'ban, Ramadan, dan Zulqa'dah. Selanjutnya yaitu istiqbal, fenomena saat matahari dan bulan bertentangan, yaitu keduanya mempunyai selisih bujur astronomi sebesar 180 derajat. Bulan dalam fase purnama. Selanjutnya yaitu matslak, terbitnya benda-benda langit, yaitu batas daerah berdasarkan jangkauan dilihatnya hilal. Selanjutnya yaitu matslak ikhtilaf, perbedaan tempat terbitnya bulan. Dalam fikih terdapat kajian tentang terbitnya hilal atau bulan sabit untuk menentukan awal dan akhirnya bulan Ramadan pada suatu wilayah dan penentu waktu pelaksanaan haji di Arafah. Demikian presentasi ini kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatian dan juga waktunya. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom tanya jawab ya. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.